Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Fatera Batunisa bersama rekan saya, Nona Cisa Pulete, akan mempresentasikan final project untuk mata kuliah sistem dinamik yang berjudul Analisis Kestabilan, Bifurkasi Hop, dan Limit Cycle untuk model kompetisi dua mangsa satu mangsa. Oke, sebagaimana kita ketahui, model predator prey ini pertama kali dikenalkan oleh Plotka pada tahun 1925 dan dikembangkan oleh Volterra pada tahun 1931. Nah, salah satu pengembangan dari model ini adalah eh, adanya model dua pemangsa satu mangsa, di mana pada model ini merupakan digunakan untuk menganalisis kompetisi dari ekologi atau sistem yang lebih kompleks. Nah, pada model ini dianalisis dinamika kompetisi dari dua spesies predator atau pemangsa yang saling bersaing untuk mendapatkan satu spesies dari mangsa. Nah, adapun jurnal yang kami jadikan sebagai acuan dalam pembuatan proyek akhir ini, yaitu sesuai dengan yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya, diberikan bentuk umum model dari jurnal. Nah, berikut ada sebuah sistem yang terdiri dari tiga variabel, ada X, Y, dan Z, di mana X adalah variabel yang mendeskripsikan mangsa, Y adalah pemangsa satu, dan Z adalah pemangsa dua. Dan masing-masing parameter dari model telah dijelaskan pada tabel yang ada di slide. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita dapat melakukan pencarian atau menemukan titik tetap dari sistem. Nah, pada model ini itu diasumsikan 5 kondisi untuk menentukan titik tetap dari sistem. Yang pertama, diasumsikan seluruh populasi punah. Nah, kemudian yang kedua, itu diasumsikan hanya eh, kedua populasi dari si pemangsa itu punah. Yang ketiga, diasumsikan hanya populasi pemangsa satu yang punah. Yang keempat, hanya populasi mangsa kedua yang punah. Dan yang terakhir itu seluruh populasi ada atau masih hidup seperti itu. Nah, pada slide itu telah dijelaskan atau ditampilkan masing-masing titik tetap yang memenuhi kondisi tersebut. Selanjutnya, oke, untuk menganalisis kestabilan sistem kita membutuhkan suatu matriks Jacobian di mana masing-masing entry dari matriks Jacobian yang sesuai dengan sistem yang telah diberikan itu tercantum pada slide. Berikutnya, kita masuk ke analisis kestabilan. Oke, dari analisis kestabilan yang telah kami lakukan, yang telah kami validasi berdasarkan jurnal, itu diperoleh bahwasanya titik tetap yang pertama atau N0 itu tidak stabil. Karena di sini dengan jelas ya dapat dilihat bahwasanya salah satu nilai eigen itu bernilai satu atau positif. Nah, berikutnya untuk S1, eh, titik tetap ini akan stabil jika memenuhi dua kondisi yang sesuai dengan slide. Nah, berikutnya itu untuk kondisi E2 itu sama, ada syarat untuk terjadinya sistem yang stabil asimptotik gitu, yang memenuhi persamaan yang ada pada slide. Berikutnya, itu untuk titik tetap yang keempat atau E3, di mana E3 ini juga akan stabil jika memenuhi kondisi atau syarat kestabilannya. Dan yang terakhir adalah titik tetap E bintang. Dari hasil analisis kami, itu E bintang merupakan salah satu titik yang jelas tidak stabil untuk sistem ini. Nah, dengan kata lain, dari kelima titik tetap itu kita peroleh E1, E2, dan E3 merupakan titik tetap yang stabil. Nah, berikutnya adalah eksistensi bifurkasi Hopf dan limit cycle. Oke, dari hasil analisis kami, itu terdapat dua titik tetap yang berpotensi memunculkan bifurkasi, yaitu adalah titik tetap kedua dan mohon maaf, titik tetap E2 dan titik tetap E3. Hal ini terlihat dari persamaan karakteristiknya, di mana persamaan karakteristik ini memperlihatkan adanya kemungkinan muncul nilai eigen kompleks dari sistem tersebut. Oke, namun pada proyek akhir ini yang mengacu juga pada jurnal utama itu analisis bifurkasi berfokus hanya pada titik tetap ketiga atau E2. Nah, ada beberapa alasan diantaranya salah satu ya diantaranya titik tetap ini memiliki dua kriteria parameter yang sangat mendukung terjadinya bifurkasi, yaitu ada parameter beta yang memenuhi persamaan B per K dan parameter kappa yang memenuhi persamaan C2
si 2 per R. Nah, berikutnya untuk limit cycle itu sendiri, dalam model ini, limit cycle akan muncul jika tetap kehilangan kestabilannya, yakni pada saat parameter kappa melewati titik kritis atau K besar dari kappa, di mana eh, mohon maaf, K itu besar dari KC, di mana KC yang kami pilih di sini adalah 0,305. Oke, berikutnya diberikan tabel dari nilai-nilai parameter yang dijadikan sebagai acuan dari simulasi numerik yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, ini merupakan simulasi numerik dengan menggunakan nilai-nilai parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk simulasi yang pertama, kita menggunakan nilai parameter pada tabel simulasi satu yang sebelumnya. Di sini menunjukkan bahwa titik tetap E2, E3, dan E bintang tidak ada dalam phase potret simulasi pertama, karena tidak memenuhi untuk muncul dalam kondisi di simulasi satu karena faktor dari parameter yang kita input. Tapi E0 dan E1 tetap muncul. Dan pada simulasi ini terlihat bahwa semua arah trajektori mengarah ke E1. Ini menunjukkan bahwa E1 bersifat stabil asintotik lokal karena seluruh lintasan atau trajektori mengarah ke E1. Dan ini menunjukkan bahwa populasi mangsa akan tetap bertahan dalam jangka panjang, dalam jangka waktu tertentu, namun populasi pemangsa satu dan pemangsa dua akan musnah atau punah. Selanjutnya untuk simulasi yang kedua, kita menggunakan nilai parameter simulasi yang kedua. Di sini terlihat dengan jelas bahwa titik tetap yang tidak muncul adalah E bintang, sedangkan E0, E1, E2, dan E3 muncul dalam simulasi kedua. Dan dapat kita lihat juga bahwa arah trajektori dalam simulasi kedua ini mengarah menuju E2. Ini menunjukkan bahwa E2 adalah titik tetap yang stabil asintotik lokal, di mana akan terjadi kepunahan pada pemangsa satu, namun mangsa dan pemangsa dua akan mengalami pertumbuhan seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, kita akan lihat untuk simulasi ketiga. Simulasi ketiga ini seperti simulasi yang kedua, titik tetap E bintang tidak muncul dalam phase potret yang ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa titik tetap E bintang tidak memenuhi dengan nilai parameter di simulasi ketiga. Dan kita bisa lihat bersama bahwa berbeda dengan simulasi kedua, simulasi ketiga, arah trajektori ini mengarah ke titik tetap E3, di mana E3 menunjukkan bahwa ada pertumbuhan populasi mangsa dan pemangsa satu, namun pemangsa dua akan mengalami penurunan populasi atau menjadi punah. Dan selanjutnya adalah simulasi kelima. Simulasi kelima ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa seluruh titik tetap dalam model ini muncul dalam simulasi kelima. Artinya kelima titik tetap ini memenuhi sesuai dengan parameter yang diberikan di simulasi kelima. Namun yang bisa kita lihat di sini bahwa akan terjadi bistabilitas. Bistabilitas di sini menjelaskan bahwa ada dua titik tetap yang mengalami kestabilan atau stabil yaitu E2 dan E3. Dan arah trajektorinya beberapa trajektori akan mengarah ke E3 dan beberapanya lagi akan mengarah ke E2. Sehingga pada simulasi kelima ini akan muncul kondisi bistabilitas. Selanjutnya, kita akan lihat untuk bifurkasi Hopf. Bifurkasi Hopf, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan melihat nilai K sama dengan 0,29, di mana ini merupakan nilai K pada simulasi kedua, dan bifurkasi Hopf yang digambar kedua ini, itu nilai K sama dengan 0,31, itu merupakan nilai kappa pada simulasi keempat. Dan setelah kita mengambil atau memilih KC-nya adalah 0,305 dan kita melakukan simulasi dengan memilih kappa 0,29 dan 0,31, terlihat dengan jelas bahwa pada phase potret dengan K sama dengan 0,29 tidak terlalu memunculkan terjadinya arah atau bifurkasi yang berada di titik E2. Namun setelah kita memilih K-nya adalah 0,31 dan setelah kita melakukan simulasi, kita melihat bahwa muncul bifurkasi Hopf atau muncul limit cycle pada nilai K sama dengan 0,31. Ini menunjukkan bahwa sistem
mengalami ketidakstabilan, berpindah dari kestabilan menjadi titik tetap yang terosilasi dan tidak stabil, sehingga munculnya limit cycle. Ditandakan dengan nilai K yang lebih besar dari nilai KC yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan limit cycle ini mengabarkan bagaimana populasi mangsa dan pemangsa dapat berfluktuasi secara berulang dengan mencerminkan interaksi yang terus antara ketiganya. Seperti ini sering terjadi dalam fenomena ekologi atau dalam meneliti penelitian tentang mangsa dan pemangsa. Dan selanjutnya, kita akan lihat diagram bifurkasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada bifurkasi sebelumnya, diagram bifurkasi ini ternyata ada dua garis yang bisa kita lihat di sini yang menunjukkan stabil dan tidak stabil, di mana garis stabil adalah garis yang lurus dan ketidakstabilan adalah garis yang agak putus-putus. Dan di sini menunjukkan bahwa ketika kita mengambil nilai kappa kurang dari kappa kritis 0,305, maka akan ada dua kemungkinan, akan ada menunjukkan E2-nya stabil dan tidak stabil. Dan setelah dia sebelum masuk dengan nilai kappa 0,28 dan mendekati nilai kappa kritis 0,30, dia akan mengalami kestabilan, ditandai dengan garis yang lurus dan tidak putus-putus. Namun setelah nilai kapanya lebih besar dari nilai kritis, kappa kritisnya atau KC-nya, maka muncul lagi garis putus-putus menandakan E2-nya tidak stabil. Nah, sehingga ketika dia tidak stabil, muncullah limit cycle tadi. Jadi, ini adalah diagram bifurkasi dengan jelas bahwa menunjukkan bahwa kestabilan si E2 akan tetap, namun akan hilang kestabilannya ketika nilai kapanya lebih dari nilai kappa kritis atau KC yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kesimpulannya adalah ada 4 kesimpulan di sini yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, model dua pemangsa memiliki 5 titik tetap, dan dari kelima titik tetap itu hanya E1, E2, dan E3 yang memenuhi syarat kestabilan lokal, namun harus ada kondisi yang harus dia penuhi. Kemudian yang kedua, bifurkasi Hopf kita temukan pada titik tetap E2 dengan parameter bifurkasinya adalah KC, di mana kita akan melihat dari si K, dia harus melewati si nilai KC sebagai parameter bifurkasi, sehingga terjadi osilasi pada saat itu, atau terjadi limit cycle. Selanjutnya, yang ketiga adalah setelah kehilangan kestabilan di E2, sistem memasuki lintasan tertutup, yaitu limit cycle, di mana populasi predator atau dua pemangsa tadi dan mangsa berosilasi dalam pola periodik dan stabil tanpa ada spesies yang punah. Namun perlu diingat bahwa E2 akan mengalami ketidakstabilan. Yang keempat adalah parameter seperti tingkat konsumsi pemangsa, tingkat rasa takut mangsa, dan saturasi pemangsa memainkan peran penting dalam menentukan kestabilan sistem dan keberadaan bifurkasi Hopf. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan terkait final project yang kita kerjakan tentang analisis kestabilan, bifurkasi Hopf, dan limit cycle dari dua pemangsa dan satu mangsa. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan terima kasih, mohon maaf jika selama proses penjelaskan kami berdua, saya Nana Cisableti dan Fatia Radiana Tunisa, ada hal yang kami menyampaikan salah, kami mohon maaf, dan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.